Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibnu Gumilar di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kompetensi dasar 4.8, yaitu membuat produk barang atau jasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara membuat eco page atau hiasan dinding yang biasa kita temui di suatu rumah, bisa di area dapur, ruang keluarga, ataupun juga di area ruang tamu. Nah, pada kesempatan kali ini, apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk membuat decoupage? Yang pertama itu adalah kayu. Kayu yang kita gunakan supaya lebih menarik itu menggunakan kayu berbahan pinus. Terus yang kedua adalah cutter untuk nanti memotong bahan-bahan yang lain. Nah, terus yang ketiga adalah kertas bungkus nasi. Terus yang keempat adalah wiper atau alat pembersih kaca. Bisa juga menggunakan rakol atau juga diganti dengan bekas kartu perdana. Terus yang kelima adalah penggaris, nanti untuk memotong, membantu ketika kita dalam proses pemotongan. Yang keempat bisa menggunakan alas bisa juga menggunakan langsung ke keramik atau juga menggunakan kaca supaya lebih mudah nanti ketika pemotongan. Terus yang terakhir adalah lem PVC atau lem kayu yang putih. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara membuat proses pembuatannya, proses pembuatan decoupage itu sendiri, kita lihat bersama-sama bagaimana cara proses pembuatannya. Yuk kita lihat video berikut ini. Nah, ini alat dan bahan yang sudah kita tadi jelaskan, yaitu ada cutter, ada lem fork, ada wiper, ada kertas nasi, ada juga lakban kertas sebagai pembantu. Nah, tahap awal yang harus kita lakukan adalah pemberian lem kayu di atas kertas nasi yang ada bagian plastiknya. Nah, tahapan ini bertujuan supaya nanti ketika kita proses pengeprinan, si tinta tidak meluber kemana-mana, karena pada dasarnya si tinta tidak bisa mengeprint di atas plastik yang akan kita gunakan atau kertas nasi yang kita gunakan karena ada bahan plastiknya. Nah, setelah semua sudah terlapisi oleh lem, lalu kita keringkan, bisa dijemur menggunakan matahari, bisa juga menggunakan hair dryer. Nah, kalau sudah kita pastikan itu kering, kita potong sesuai dengan ukuran printer, karena printer ada yang ukuran A4, ada juga yang ukuran A3. Nah, kebetulan yang kita gunakan kali ini adalah printer dengan ukuran A4, maka dari itu kita harus potong terlebih dahulu kertasnya supaya bisa masuk ke printer yang kita gunakan. Ya, tahapan selanjutnya adalah proses pengeprinan. Nah, proses pengeprinan sendiri kita sudah buat desainnya tapi lupa merekamnya, maka dari itu kita lihat saja proses pengeprinannya. Nah, kebanyakan kesalahan yang sering dilakukan adalah proses pengeprinan. Proses pengeprinan si gambar tidak dibalik, karena ketika tidak dibalik, nanti ketika ditempelkan gambar yang kita inginkan bisa jadi terbalik. Jadi ketika ada tulisannya juga bisa terbalik. Nah, itu harus berhati-hati di bagian pengeprinan, karena harus kita flip terlebih dahulu atau di mirror terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, kalau sudah selesai, kita pastikan kering tintanya, baru kita potong sesuai ukuran yang sudah kita tentukan tadi. Kita potong lebih kelebihannya supaya dipaskan. Lalu berikutnya adalah kita lapisi kayu yang akan kita buat decoupage dengan menggunakan lem PVC tadi. Lalu kita ratakan dengan wiper tadi, bisa menggunakan bekas dudukan kartu perdana, bisa juga menggunakan rakel supaya bisa membantu proses perataan. Lalu kita tempelkan gambar yang sudah kita print tadi di atas kertas nasi, lalu kita tempelkan, tunggu hingga kering, bisa menggunakan hair dryer, juga bisa menggunakan sinar matahari. Nah, tahapan selanjutnya ketika sudah dipastikan kering sempurna, baru kita bersihkan
di air mengalir, jangan terlalu banyak airnya, karena ketika kita memberikan terlalu banyak air bisa jadi nanti si tinta terbawa, atau jangan juga direndam. Kita bersihkan secara perlahan karena mudah, proses pembersihannya juga mudah. Nah, kalau sudah dipastikan bersih seperti ini, kita jemur lagi atau kita keringkan lagi menggunakan hair dryer supaya lebih cepat. Nah, proses selanjutnya adalah proses pengelupasan bagian plastik yang nempel di kertas nasi, atau karena di kertas nasi itu ada bagian plastiknya, nah itu masih menempel. Nah, dengan cara mengoleskan kayu putih di atasnya supaya mempermudah proses pengelupasan. Lalu kita ambil, kelupas, sudah sempurna. Dan kalau pengen lebih awet bisa di coating menggunakan clear. Nah, itu dia video tutorial pembuatan bagaimana cara membuat decoupage atau hiasan dinding. Bagaimana mudah kan? Dengan alat dan bahan yang sederhana kita bisa membuat sesuatu yang kreatif. Kembali lagi ke mata pelajaran kita, ingat produk kreatif dan kewirausahaan. Bagaimana cara kita membuat sesuatu yang sederhana menjadi lebih kreatif, dengan sentuhan kreatif menjadi lebih berharga. Nah, itu dia dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.